Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau jawabin pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, khususnya bagi yang sudah subscribe channel ini. Biasanya kita bikin Q&A ini kurang lebih sebulan sekali ya teman-teman, tapi mungkin karena kesibukan dan ada konten lainnya, jadi 3 bulan ini baru sempat bikin satu Q&A. Jadi saya mohon maaf ya kepada teman-teman semuanya yang sudah bertanya mungkin di kolom komentar dan belum saya jawab. Nah, mungkin akan saya jawab di video kali ini. Mungkin ada pertanyaan yang sama atau yang mewakili, jadi teman-teman bisa bersabar ya atau bisa nonton sampai akhir. Oke, langsung aja mulai. Nah, di sini pertama pertanyaan dari @alfianvian180. Saya kesulitan mencari kode HS terkait arang sekam. Mohon bantuannya. Oke, untuk Bang Alfian bisa cari untuk produk arang di 4402. Nah, di sana Bang Alfian bisa cocokkan dengan deskripsi produk serta deskripsi dari HS code-nya. Mana yang paling dekat dengan arang sekam, nah itulah HS code-nya. Biasanya kalau perarangan itu nggak jauh-jauh dari 440220 atau 440290. Nah, silakan teman-teman bisa analisis sendiri sesuai dengan deskripsi produk dari kalian ya. Oke, selanjutnya di sini dari @edi_sulistyo2595. Mau tanya Kak, kalau baru buat PT di bulan Juni 2024, berarti lapor keuangannya 6 bulan setelah pendirian atau gimana? Oke teman-teman, jadi biasanya ya tahun buku atau pembukuan dari badan atau perusahaan itu bulan 1 sampai bulan 12. Dan sesuai dengan aturan undang-undang, pelaporan pajak itu maksimum di akhir bulan keempat di tahun berikutnya. Jadi pelaporannya kalau daftar PT-nya di 2024 berarti akhir April 2025 itu harus dilaporkan SPT badannya. Nah, mau daftar PT-nya itu bulan Januari, bulan Maret, bulan Agustus, bulan November, tetap lapornya di akhir bulan keempat di tahun berikutnya. Jadi akhir April 2025 kalau daftarnya di 2024. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan dari @lukmantoro120. Yang PT biasa aja ribet bikinnya. Ini PT perorangan pasti banyak kendala. Coba aja Oke, jadi mungkin Bang Lukmantoro ini belum update ya mengenai PT perorangan. Sekarang PT perorangan sudah smooth ya teman-teman. Pertama dari bikinnya saja sudah nggak ada kendala atau mungkin hampir minim kendala. Minor aja kendalanya mungkin ya. Kemudian yang kedua dari OSS-nya, dari NIB-nya. Ketika kita sudah mendapatkan NIB PT Perorangan itu sudah otomatis terrekonsiliasi. Mungkin waktunya ya 5 menit, 10 menit atau 15 menit aja sudah terrekonsiliasi dengan CISA Kepabeanan. Yang ketiga permasalahannya biasanya adalah pembukaan rekening usaha atau giro rupiah, giro dolar dan sebagainya. Nah, sekarang sudah banyak bank yang menerima pembukaan rekening atas nama PT Perorangan. Jadi, kesimpulannya adalah PT Perorangan untuk saat ini sudah nggak ada kendala atau hampir tidak ada kendala. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dari Ramadian 5488. Untuk sertifikasi, apakah kita bisa ikut company yang sudah jelas? Jawabannya bisa ya Bang Ramadian ya. Jawabannya bisa. Jadi, sertifikasi dan dokumen ekspor kita ikut supplier kita itu bisa. Cuma ada beberapa kondisi di lapangan ya yang mungkin setiap eksportir itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau saya biasanya karena saya takut supplier saya ketahuan oleh buyer saya, maka biasanya saya beli putus di supplier saya, kemudian saya rebranding dengan brand saya, lalu segala sertifikasi halal, nutrition fact dan sebagainya termasuk juga dokumen ekspor kita urus sendiri. Kita buat sendiri gitu. Nah, ini merupakan dua kondisi yang bisa teman-teman pilih ya. Kalau misalkan teman-teman sudah klop dengan suppliernya dan kemungkinan kecil untuk di bypass ya monggo saja bisa langsung pakai punya supplier. Tapi kalau tidak ya lebih baik bikin sendiri. Kecuali teman-teman ada kondisi lain yang seperti briquette. Briquette itu kan kalau kita kirim harus memiliki factory audit. Nah, factory audit ini hanya bisa dimiliki oleh pabrik atau supplier. Biasanya dari factory audit itu kita mendapatkan komisi ya teman-teman kalau untuk briquette ya. Jadi ada setidaknya 3 kondisi yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kondisi di lapangan yang kalian alami gitu. Kemudian di sini ada pertanyaan dari
Kak Siti Nurwagianti 4158. Di T, apakah pengunjung yang tidak berkepentingan boleh masuk, Kak? Rencana saya juga ingin mengunjungi di Tangerang, minimal untuk riset jenis-jenis batik seperti apa yang masuk ke T atau Trade Expo Indonesia. Oke, jadi mungkin informasi ya sedikit kepada teman-teman semuanya. Nanti bulan Oktober 2024 akan ada Trade Expo Indonesia yang ke-39 di AISBSD Tangerang. Itu merupakan pameran terbesar untuk produk ekspor Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau kalian memang tertarik, kalian bisa ikut pamerannya. Nah di sini pengunjung yang tidak berkepentingan apakah boleh masuk? Sebetulnya pengunjung atau visitor itu semuanya boleh masuk. Cuma mungkin di hari pertama dan hari kedua itu agak hektik ya Kak. Agak hektik. Jadi apalagi hari pertama nih. Hari pertama biasanya dibuka oleh presiden, jajaran menteri ada seperti Pak Zul, kemudian Kemenko Perekonomian Pak Erlangga, dan para jajaran lainnya itu biasanya hadir untuk membuka Trade Expo Indonesia. Nah biasanya itu sudah di clearance area sekitar Trade Expo itu biasanya sudah di clearance, jadi hanya exhibitor yang bisa masuk di awal. Nanti di hold dulu, presiden masuk, jajaran masuk, baru nantinya visitor itu bisa masuk. Antrinya lumayan panjang kalau hari pertama, hari kedua. Jadi kalau untuk pengunjung lokal ya, kami sarankan untuk datang di hari ketiga, keempat, atau kelima. Itu sudah mulai lengang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kemudian ini pertanyaan dari Bang Arman Nasution 1740. Halo Bang, halo juga Bang. Maaf nih nanya dong, kalau untuk cairan kimia kenapa tidak pakai flexi bag ya Bang? Karena penjelasan yang tank kontainer itu untuk cairan kimia. Terima kasih Bang. Jadi untuk cairan kimia yang dimasukkan ke dalam tank kontainer atau flexi bag itu sebenarnya dua-duanya bisa ya teman-teman, tergantung kesepakatan kita dengan buyer. Jadi kalau misal ya buyer request kepada kita harus pakai tank kontainer, ya mau gimana lagi, kita harus booking tank kontainer teman-teman. Tapi kalau kesepakatan dengan buyer bebas, dibebaskan mau pakai apa saja yang penting murah, nah teman-teman bisa akali pakai dry container kemudian di dalamnya masuki flexi bag. Nah, tapi ya kalian harus juga riset ya mengenai cairan kimia tersebut. Apakah cairan kimia tersebut mudah teroksidasi mungkin yang menyebabkan terbakar atau apa. Nah, mungkin teman-teman bisa riset terlebih dahulu sebelum pakai flexi bag dan dry container ya. Itu penting sekali. Kalau misalkan produknya hanya kayak minyak jelantah, kemudian juga VCO dan minyak-minyak yang lain yang nggak terlalu kimiawi ya teman-teman, yang bukan kimiawi mungkin, nah mungkin bisa langsung pakai flexi bag dan dry container. Tapi kalau misalkan ada sedikit bahaya ya daripada kita menanggung kerugian terlalu besar, ya amannya kita pakai tank container. Kembali lagi itu kesepakatan dengan buyer ya. Silahkan tanyakan dan negosiasikan kepada buyernya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah nonton Q&A kali ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah nonton di video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.